warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juleha dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Prodi Manajemen, kelas pagi 1, NIM 2161-2021, mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Mariati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau yang biasa disingkat dengan CSR adalah konsep manajemen di mana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan interaksi dengan pemangku kepentingan mereka. CSR umumnya dipahami sebagai cara di mana perusahaan mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sementara pada saat yang sama memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dalam pengertian ini, penting untuk membedakan antara CSR yang dapat berupa konsep manajemen bisnis strategis dan amal, sponsorship, atau filantropi. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis tanggung jawab sosial perusahaan. Apa aja sih jenis-jenisnya? Pertama, ada upaya filantropis. Perusahaan terbesar di dunia sejalan dengan upaya filantropi. Microsoft bekerja sama dengan Bill and Melinda Gates Foundation untuk menghadirkan teknologi ke komunitas di seluruh dunia. Perusahaan memahami bahwa kesuksesannya tidak hanya membutuhkan inovasi yang berkelanjutan, tetapi juga membangun generasi berikutnya yang mampu memahami, menggunakan, dan meningkatkan teknologi. Yang kedua ada konservasi lingkungan. Masalah lingkungan secara teratur menjadi berita utama, baik masalah jangka panjang seperti perubahan iklim global atau masalah yang lebih lokal seperti tumpahan bahan kimia beracun. Perusahaan yang menyelaraskan diri dalam upaya ini membantu meminimalkan masalah lingkungan dengan mengambil langkah-langkah seperti mengurangi jejak karbon mereka secara keseluruhan. Meskipun perusahaan besar mendapatkan sebagian besar perhatian karena komitmen lingkungan mereka, misalnya General Mills telah berkomitmen untuk mengurangi 28% emisi gas rumah kaca. Namun ada banyak peluang untuk usaha kecil dan menengah juga. Selanjutnya yang ketiga, keragaman perusahaan dan praktek ketenagakerjaan. Para pemimpin bisnis menyadari bahwa keragaman di tempat kerja bermanfaat ketika semua orang bergaul dan bekerja sebagai tim. Namun, kebijakan ketenagakerjaan harus berlaku untuk semua karyawan, bahkan mereka yang berada di level tertinggi perusahaan. Skandal dengan Harvey Weinstein dan Steve Wynn menunjukkan bahwa tidak ada perusahaan yang menutup kemungkinan atas konsekuensi pelecehan seksual. Gerakan ini juga telah melahirkan masalah keberagaman lainnya di tempat kerja yang membutuhkan perhatian dan tindakan yang konsisten. Contoh tanggung jawab sosial pada perusahaan. Apa aja sih contoh-contohnya? Ini dia. Berikut adalah beberapa contoh inisiatif social responsibility perusahaan yang telah dilakukan banyak perusahaan di dunia. Yang pertama, pemberian amal dan upaya sukarela. Perusahaan memberikan waktu istirahat kepada karyawan untuk menjadi sukarelawan setiap tahun dan juga menyumbangkan sebagian pendapatan ke organisasi amal. Kedua, perubahan kebijakan perusahaan dalam upaya meningkatkan atau memberi manfaat bagi lingkungan. Perusahaan mengadakan acara penanaman pohon, meminimalkan limbah kertas, beralih ke lampu hemat energi, menyiapkan tempat sampah daur ulang, dan mengizinkan pekerjaan jarak jauh untuk mengurangi dampak negatif lalu lintas komuter. Contoh yang terakhir yaitu meningkatkan kebijakan tenaga kerja dan merangkul perdagangan yang adil. Mereka berusaha untuk meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan karyawan. Mereka memberi orang tua periode cuti berbayar yang signifikan, waktu liburan tanpa batas, pencahayaan yang lebih alami, tempat duduk yang lembut, dan tanaman untuk meningkatkan energi dan moral. Kesimpulannya adalah, tanggung jawab sosial bukan saja selalu berfokus pada keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi juga eksistensi dan reputasi yang menjadi prioritas utama. Akan tetapi di balik itu tentunya perusahaan harus dapat ikut berkontribusi
dalam hal-hal yang ada di sekitar mereka, seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam hal ini, perusahaan harus melibatkan karyawan, pihak investor untuk turut serta membuatnya berhasil. Pasalnya, ini adalah bagian dari tim dan bukan hanya sebagian orang. Baiklah, itu saja materi dari tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat saya sampaikan. Saya berharap apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua orang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.